bicara kembali kepada Sarapatanguna yang asli, maka secara tidak langsung sudah menggaungkan bahwa Buton sebagai bangsa. Karena itu adalah konstitusi tertulis tertua sebelum Magna Carta. Dan itu yang kita harus perjuangkan ke depan, bahwa kita harus masuk di World Heritage, di peninggalan warisan dunia, bahwa Saranawolio adalah konstitusi tertulis tertua di dunia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Bang Fuful dalam kegiatan koja-koja ya, diskusi santai ya, bersama telah hadir di pondok Bang Yusri nih. Kita santai aja. Ada Bang Alimuddin ya. Apa kabar Bang Alimuddin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik-baik ya Bang Alimuddin ya. Alhamdulillah. Ada kita harus datang. Ya? Oke. Ada Dinda Wawan juga. Bye-bye ya. Ada Bang Yusri juga. Oke. Iya, kita malam hari ini sengaja kita kumpul untuk ya koja-koja lah tentang Buton ya, tentang Kesultanan Buton, yang mungkin topik kali ini coba kita angkat nilai-nilai luhur budaya kita ya, seperti Sarapatanguna ini. Mungkin Bang Ali akan bisa menjelaskan. Kita diskusi saja santai ini Bang Ali. Iya. Bagaimana sih sebenarnya itu nilai-nilai kalau kita kembangkan ya, kalau pemikiran leluhur kita dulu kan, saya pikir ini sudah 4 nilai ini sudah secara humanis ya, sudah bisa mewakili hubungan-hubungan humanis antar manusia ya, mulai dari Pomameka, Pomamasiaka, Popiar-piara, Puang Kakataka. Sebenarnya mungkin Bang Ali bisa menjelaskan nilai-nilai luhur ini. Sekarang apakah ini nilai-nilai luhur Sarapatanguna ini sudah membumi gitu, sudah membumi di negeri kita, bahkan bukan cuma di negeri kita. Kalau apakah dia sudah membumi gitu? Silakan Bang Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kalau ditanya tentang soal membumi, buat saya justru saya bisa mengatakan baru kita mulai. Karena Sarapatanguna yang selama ini kita kenal, ini kan hanya kita dengar dari mulut ke mulut awalnya. Kita tidak pernah melihat naskah, sebenarnya naskah itu seperti apa. Tapi di era-era terakhir ini, pada ujungnya teman-teman para akademisi sudah melakukan penelitian, menggali apa yang sebenarnya terdapat di naskah Saranawolio sebenarnya. Saya bisa mengambil konklusi bahwa di Sarapatanguna yang kita kenal hari ini dia adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembukaan Sarapatanguna, atau dalam artian bahwa kalau bahasa kekinian dia adalah pembukaan Undang-Undang Martabat 7 yang selama ini kita kenal. Kenapa saya katakan bahwa ini baru kita mulai? Karena baru di beberapa tahun terakhir ini dibuka secara umum. Bahkan dalam setiap literatur yang
dibaca dan disosialisasi, begitu kita masuk pada Sarapatanguna yang 4 kesepakatan dasar atau norma dasar dari adat atau istiadat kebolioan ini, itu masih kita menerjemahkan secara letter-letter. Bahwa satu contoh, pada saat kita bicara Pomai Maeka, maka orang asumsinya adalah saling menakuti. Iya. Sebelum lanjut Bang Ali, saya mohon maaf. Sebenarnya nilai-nilai luhur yang tadi dimaksudkan ini tertera dalam Undang-Undang Martabat 7 itu Bang Ali. Iya, dan secara ini letterlet ya. bagian yang tidak terpisahkan dari pembukaan. Kalau kita bicara Undang-Undang Martabat 7 adalah pembukaan dari Undang-Undang Martabat 7. Atau pada sisi yang lain adalah merupakan pembukaan dari Sarana Wolio. Nah, saya lanjut bahwa setelah Pomai Maeka dengan terjemahan yang letterlet, bahwa itu adalah saling menakuti. Di pointer kedua atau dasar norma kedua itu kan Popia Piara. Oke. Diterjemahkan dulu juga letterlet bahwa itu saling memelihara. Ya, oke. Bahkan di Pomama Siaka pun Yang juga itu ketiga, saling mengasihi. Saling mengasihi. Nah, sampai ke norma keempat Puang itu adalah Puang Kakataka, dan saya tidak menyebut Puang Kangka. Saya terus terang aja enggak menyebut itu. Yang ada sebenarnya adalah Puang Kakataka. Jadi bukan Puang Kangka. Puang Kangka ya. Jadi dalam itu adalah Puang Kakataka. Iya. Nah, Puang Kakataka. Di situ diterjemahkan. Kataka. Iya. Okay. Jadi pada posisi penerjemahannya itu bukan saling mengangkat, bukan. Nah, jadi setelah saya selami semua beberapa tulisan, bahkan pada sisi disertasi menyebut istilah-istilah saling ini, saya mengambil kesimpulan bahwa semua penulis ini tidak membaca utuh dari pembukaan Undang-Undang Martabat 7. Bahkan tidak saya mengatakan bahwa perlu ada ngaji Martabat 7 sehingga pada saat menerjemahkan misalnya norma pertama bahwa itu adalah Pomai Maeka, sesungguhnya di situ adalah takut kepada yang melebihi atau kita takut kepada yang melebihi. Artinya yang lebih tinggi, yang lebih kakak, mungkin kalau kita bicara ketuhanan, maka yang lebih tinggi itu adalah Tuhan, maka itu perlu takuti dan taat. Kalau dia pemerintah pada sisi sara, pada sisi adat istiadat kenegaraan, tentu juga mengatur kita takuti. Yang lebih tua dari kita juga kita takuti. Sampai pada posisi kakak pun kita harus takuti. Nah, di poin kedua memelihara, katakan Popia Piara, itu kan disebutkan sesama kita pelihara. Nah, ini kan horizontal. Pada saat kita pelihara berarti sesama ciptaan. Dalam hubungan humanistis, bahwa dengan alam semesta kita adalah ciptaan, kita harus pelihara. Secara letterlet ini kita sering ini bahkan tersosialisasi saling memelihara itu yang. Nah, memang tapi tidak ada dalam naskah Martabat 7. Yang kita perlu luruskan ini. Tidak ada dalam naskah itu. Dalam diskursus ya Bang Ali. Diskursus terjadi bahwa di pointer kedua, di alinea kedua dari bawah dari 4 dasar norma tadi itu dijelaskan bahwa katakan itu tadi bahwa Pomama Siaka itu adalah kasihi yang kelebihi, berarti yang di bawah kita harus dikasihi. Kasih. Ya, jadi ini sebelum lanjut ke Pomama Siaka, tadi Piara ini yang selevel Bang Ali ya. Sesamamu ya. Sesama. Hubungan horizontal ya. Berarti horizontal. Oke, hubungan horizontal ya. Horizontal. Nah, pada saat vertikal ke atas, vertikal ke bawah, di norma keempat ada Puang Kakataka. Jadi Puang Kakataka ini adalah di negeri Wolio ini banyak yang dihormati. Dia dihormati karena ilmunya, karena keberaniannya, karena kekayaannya, karena akhlaknya, semua diabdikan untuk kepentingan pemerintahan Wolio. Jelas itu dia punya ini. Jadi tidak ada istilah saling mengangkat, tidak ada. Kesimpulan terakhirnya adalah berikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka yang berjasa
Oke, ya memang dalam martabat 7 ada itu dalam pasal-pasal itu ya, Bang Ali. Jadi kalau mau melihat pada sisi kekinian dan ke depan, apabila kita bicara persoalan misalnya poin pertama tadi, di norma pertama bahwa itu adalah Pomaimaika, maka apabila kita bawa diversi agama, berarti tonjokannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Taat dan, takut dan taat. Apabila kita bawa kepada kehidupan berbangsa dan bernegara, maka itu kita bawa kepada pemerintahan yang sah. Nah, apabila kita bawa dalam sosial kemasyarakatan, berarti kita menghormati orang yang lebih kakak dari kita. Dan apabila kita bawa di keluarga, harus menghormati yang lebih kakak dan kedua orang tua kita. Wow, ini baru ini ya. Artinya baru ya, ini diskusi-diskusi kita ya, Bang Yus ya, di Nawawan. Jadi ini baru sebenarnya dalam topik saja Sarpatanguna ini, iya menarik ya, sangat banyak sebenarnya kalau kita kembangkan ya. Bukan sebatas ya, memang generasi sekarang ini kalau kita lihat ya, bahkan di banyak tulisan juga Bang Ali, memang secara terlihat saja tadi itu saling ini tidak ada menerjemahkan ya, artinya begini bahwa ini naskah kan baru berapa tahun ini terbuka. Iya, tetapi pada sisi martabat 7 tidak bisa kita masuk di situ. Kita belum bicara hierarki loh. Kita belum bicara hierarki, belum. Baru kita bicara bagaimana orang tua kita menafsirkan 4 norma ini dan merupakan bagian alinea kedua. Alinea kedua dari Undang-Undang Martabat 7. Ya, sepakat. Sarana Wolio. Okay. Alinea kedua. Berarti apabila masih ada saling-saling pada sini, berarti mereka tidak baca. Mereka tidak baca. Nah, karena apabila kita bicara begini, pada saat kita bicara bahwa yang melebihi kita takuti. Jadi kembali ke kita, bahwa di kitanya bahwa yang melebihi kita takuti. Itu kan pada saat yang melebihi kita itu banyak. Ini pada masa sisi terjemahan dalam artian menurut versi Sarana Wolio. Nah, pada saat kita bicara hierarki, contoh kasus misalnya, bahwa yang melebihi kita, katakan yang melebihi kita takuti. Apabila kita bicara bahwa cantolan kita kalau orang berakidah, bertauhid, maka itu kan atiullah. Allah ya. Atiullah. Nah, orang-orang yang bisa memelihara, orang-orang yang bisa menghargai, orang-orang yang bisa mengasihi, terkecuali mereka bertuhan, baru bisa dia lakukan itu. Makanya dalam posisi urut-urutannya, apakah memang di dalam nggak bisa dia baku tukar? Ada urut-urutan, Pak? Nggak bisa baku tukar, karena karena begini, bahwa norma pertama menjiwai 4 yang menjiwai keseluruhan norma yang ada. Bahwa apabila kita tukar misalnya Pomaimaika ini dikasih di bawah, sudah lain ceritanya. Sudah lain. Nah, jadi pada saat kita bicara Pomaimaika, di situ ada tauhidnya, di situ ada berbangsa dan bernegara, di situ ada kemasyarakatan, di situ ada keluarga. Habluminallah, habluminanas. Hanya mereka yang memahami ini yang bisa menghargai sesamanya. Karena dia sama-sama ciptaan Tuhan dan tidak ada keangkuhan buat dirinya bahwa sesungguhnya secara elegan mengatakan saya adalah sama dengan Anda, maka salinglah memelihara. Nah, mereka yang mengetahui kedudukannya hanya orang-orang juga yang mempunyai ketaatan, taat asas kepada aturan, apakah aturan Tuhan atau aturan negara, yang bisa mengatakan bahwa apabila saya adalah pimpinan, maka saya bisa memberikan perlakuan yang baik kepada bawahanku. Di situlah mengasihi. Jadi bukan persoalan pergi dia lulus-lulus, bukan. Persoalannya mengasihi adalah berikanlah dia haknya. Kan mengasihi namanya itu. Berikan dia haknya. Nah, pada saat kita bicara memberikan dia haknya, kalau dia berjasa, dia punya sesuatu yang bisa diabdikan kepada negara, maka negara berhak untuk memberikan penghargaan kepada dia. Puangka katakan. Jadi memang susunan ini ya di Nawawan, kalau kita lihat memang kadang-kadang ini kita lihat, mohon maaf ini yang beredar di luar ini, dan urutan-urutan itu tidak, pokoknya menghafal saja
generasi Tidak anak-anak muda. konsisten. Iya, tidak konsisten. Kadang buluan pemama siaka lah, kadang begitu. Ternyata kalau kita lihat penjelasan, kita dengar penjelasan Bang Ali ini, memang ya harusnya memang tersusun rapi, karena yang menjiwai semua. Dan kesimpulan akhirnya saya lihat ini poin 4 itu, Poin 4, betul. yang keseluruhan tadi itu Poangka Ngataka itu. Artinya begini bahwa Iya, Poangka Ngataka ya. Poangka Ngataka. 4 norma dasar ini kan adalah merupakan pegangan identitas. Kalau bicara akhlak, Oke. jangan akhlak dulu bicara menyayangi kalau kau tidak bertuhan. Misalnya ya. Ya. Pada prinsipnya kita ini adalah makhluk ciptaan ya. Dan posisi artinya disitulah nilai dasar ketasawufan dari Sarapatanguna ini. Nah, cuma kan teman-teman ini kan artinya kebanyakan orang berprinsip bahwa pada saat kita bicara ketasawufan itu larinya ke zikir. Enggak, ini adalah buah hasil katakan ikhtiar dari para pendahulu untuk dia bisa dipakai secara faktual di masing-masing pribadi. Faktual bahkan universal ini, Bang. Nah itu kan ini kan pada ujungnya pada diri untuk universal. Nah, pada diri untuk. Jadi pada saat kita bicara seperti yang saya sering sampaikan bahwa Angkat sedikit Pak kali. pada saat kita bicara Sarapatungan Go Public atau Go Internasional, itu sebenarnya kita sudah menjual norma ini untuk menjadi norma dunia, gitu. Dan apabila norma ini dibawa ke pentas internasional, bahasanya sudah harus dibahasakan dalam sekian bahasa. Oke, bisa diterjemahkan dan butir-butirnya itu ya, nilai-nilainya itu bisa di. Nah iyalah, kalau menurut saya sih, kenapa kita tidak jual di pentas akademik, sebagaimana yang lain menjual ini. Kita punya ini luar biasa loh. Tapi kalau kita masih bicara saling-saling, kita tidak akan berkembang. Tidak. Jadi harus ada bahasa, misalnya bicara di posisi Sarapatanguna. Siapa melihat dari sisi agamis silakan. Siapa mau lihat dari sisi kekuasaan silakan. Dari sisi pemerintahan silakan, dari sisi keluarga silakan. Sosial manusia silakan. Pokoknya ipolek sosbut hankam pun kalau kita mau bicara masuk ini barang. Oke, sepakat Bang. Masuk. Metode perjuangan sebenarnya harus bagaimana nih Bang? Apakah kita go public atau kita kita sosialisasinya ini mungkin terinspirasi dari Bung Karno Bang atau bagaimana ini? Mungkin ada sedikit Kalau referensi. saya begini bahwa ini kan kemarin saya bicara Pancasila dijual oleh Bung Karno di arena PBB. Tapi jangan lupa bahwa ini bisa kita jual di mimbar akademik. Makanya dalam perjalanan teman-teman untuk muhibah ke 2 negara yang hari ini, kita sangat berharap sebenarnya ada stadium general bicara tentang 4 norma dasar Kesultanan Buton secara universal. Oke. Dan itu menjadi kebutuhan dunia itu. Oke. Ya, memang ada rencana ini Lembaga Adat Kesultanan Buton ya, beberapa bersama Sultan. Dan rencana akan ke Kuala Lumpur ya, ketemu dengan 9 negeri ya, dan di Patani Thailand. Ini sebenarnya kesempatan sekali nih Bang. Iya, artinya momen. Makanya saya semalam menyampaikan bahwa ini adalah perjalanan agung. Ya. Dan perjalanan agung ini pun harus seperti bahasanya kemarin penggagas Pak Layusri, bahwa ini harus dipergunakan secara maksimal. Nah, pada saat kita bicara maksimal, maka harus memang ada waktu atau ada tempat untuk bisa menyampaikan kepada publik dalam bentuk mungkin makalah atau apa, dan itu begitu tiba di sana diserahkan kepada protokol untuk bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun. Sepakat dalam bentuk dokumen. Jadi kalau saya melihat bahwa ini perjalanan yang luar biasa, tinggal produk apa yang kita mau jual. Gitu. Dan produk kita kan ada produk adat kita, ada Sarapatanguna sebagai norma dasar yang secara universal bisa dijual dan bisa menjadi kebutuhan katakanlah umat manusia. Ya. Dalam timeline teman-teman yang akan ke sana muhibah dari Melayu ke Melayu, judulnya ini Bang Ali. Memang ada sasaran ke universitas
ke akademik, ya, ya. Namun memang sepakat harus memang kita diskursuskan, ya kita banyak membahas, harus kita dokumenkan sebenarnya yang lebih penting supaya ya membooming yang saya katakan dari awal tadi. Apakah sudah membooming Sarapatanguna atau dalam bentuk saja generasi kita ini kan kadang-kadang cuma melihat ada nilai-nilai saling-saling ini di Buton. Nah ini yang harus kita boomingkan. Sebenarnya kalau menurut saya begitu ada saling-saling itu sudah cangkokan, Pak. Sudah cangkokan. Karena memang tidak ada di dalam terjemahan. Saling-saling itu tidak ada. Itu hasil memang rekayasa dari yang penulis. Tapi kalau bicara Sarapatanguna tidak ada saling-saling. Iya itu kata po, tapi kan ini kan bicara Sarapatanguna pada friksi martabat 7 kan, pada friksi pada konteks Sarapatanguna. Begitu kita bicara Sarapatanguna, jangan kasih masuk pikiran yang kepintaran. Jangan. Artinya bahasa Wali itu kan punya banyak makna. Iya. Jangan karena po bukan berarti saling, dilihat konteks bahasanya. Tidak, konteks misalnya begini. Qul huwallahu ahad. Kasih masuk kalimat lain. Itu enggak masuk, Pak. Tidak. Jadi saya dari dulu sebegitu saya tahu ini barang bahwa banyak memakai saling-saling, saya bilang salah aram ini. Salah aram. Sudah harus Karena ada pemikiran manusia modern yang sengaja dimasukkan. Pemikiran manusia modern yang sengaja dimasukkan ke dalam naskah yang asli. Gitu. Nah, kapan istilahnya dimasukkan, bahkan sampai pada sisi ada yang mengatakan bahwa kulit dari Sarapatanguna itu adalah binci-binci kulit. Saya baca tidak ada. Iya, intisari. Nah, tapi itu adalah pemikiran orang yang mau disisipkan. Tapi tidak ada ini. Dalam naskah-naskah asli itu. Nggak dalam naskah itu. Kan kita bicara saja dulu begini. Binci-binci kulit itu. Tidak ada dalam sisi ini. Tidak ada. Dan kan begini, di alinea pertama, kedua, dan ketiga masuk Mobulina, Pauna bikin apa. Itu baru dibikin pangka-pangka apa segala macam di situ. Tetapi dari martabat 7 sampai penjelasannya, katakan dari pertama sampai penjelasannya, sebelum masuk ke alinea itu, tidak ada binci-binci kulit. Jadi binci-binci kulit itu adalah pemikiran orang lain modern, yang sengaja mau dimasukkan. Sama. Tapi dalam naskah-naskah asli memang tidak didapatkan itu. Bolehlah kita dapat di naskah lain, tapi di naskah aslinya nggak bisa. Binci-binci kulit itu nggak bisa kita katakan bahwa ini adalah cangkokan. Iya, akumulasi dari binci-binci kulit itu ada di 4 nilai itu. Iya, tetapi tidak ada dalam nilai dasar. Kan kita bicara nilai dasar ini. Nilai dasar. Kalau kita mau bicara 4 nilai dasar, norma dasar, maka memang harus tertulis itu bahwa di 4 ini diakumulasi dalam bentuk binci-binci kulit. Tidak ada. Berarti pemikiran manusia, pemikiran modern yang ada beberapa tulisan. Di mana ini binci-binci kulit? Nah, justru itulah kita tidak bisa pahami itu karena saya sampai hari ini saya belum mendapatkan dari terjemahan yang saya baca, memang tidak ada binci-binci kulit. Tidak ada. Tidak ada. Nanti ada pemirsa yang ikuti ini bisa. Tidak ada. Saya kira kalau saya juga terima pada saat teman-teman kita bicara Sarapatanguna dalam arti budaya kita, bahwa indah-indah ini sampai pada posisi begitu indah-indah mau, ada teman-teman yang protes. Begitu saya baca-baca, memang tidak ada juga itu barang. Jadi dari mana ini cangkokan ini? Karena memasukkan koma dan kalimat saja sudah merubah arti dan makna. Luar biasa ya. Ini karya leluhur kita ini. Kita perlu apresiasi ini, Bang. Bagaimana, Pak? Siapa yang mengajari beliau-beliau ini? Kita generasi sekarang hari ini bicara misalnya Pomaemaika saling menakuti banyak. Orang tua kita tidak nulis itu. Yang dia tulis adalah yang melebihi kita takuti. Coba. Ya, melebihi dalam arti luas ya, yang kakak, yang pemimpin ya. Itu. Jadi yang melebihi kita ini kan begini. Nabi melebihi kita. Allah Subhanahu melebihi kita. Para pejabat melebihi kita. Jadi istilah menakuti ini lebih condong pada posisi taat, menaati, patuh.
Oke. Itu sebenarnya. Iya. Tinggi. Jadi vertikal dia. Jadi makanya saya ada sejasa. Saya kadang-kadang kalau kita dengar ya Dinda Wawan saling menakuti. Konteksnya apa ya kira-kira? Saling belakang yang ketemu. Iya, gitu. menakut-nakuti gitu. Gimana? Iya. Artinya para orang tua kita ini luar biasa hebatnya. Sekolah dari mana mereka dapat? Bahwa begitu dia bicarakan bahwa Pomai Maika, dia tidak bawa pada bahasa pasar loh. Saya mau misalkan bahwa bahasa keseharian itu saling, itu bahasa keseharian. Iya. Oke. Keseharian. Mungkin cakupannya kecil ya. Tapi ini kan bahasa pemerintahan loh ini. Bahasa tauhid, bahasa pemerintahan, bahasa sosial. Ini ada di sini. Oke. Iya. Saya kira untuk Sarapata Nguna memang masih perlu kita kembangkan diskusi ya Bang Eli ya. Maka saya katakan ini iya. baru kita mulai. Ya, baru kita mulai. Masih terkait dengan rencana teman-teman mau muhibah ini, tentunya ini momen ya, momen yang kita harus manfaatkan, kita membumingkan, kita sosialisasikan Sarapata Nguna ini. Kemarin sempat disinggung juga Bang, bahwa Buton itu sebuah bangsa. Ada yang mengatakan Buton itu adalah suku. Nah ini yang perlu kita perjelas lagi nih Bang sebenarnya. Sempat Bang Ali sempat singgung bahwa Buton itu bukan sebuah suku. Buton adalah sebuah bangsa. Nah, silakan Bang Ali. Bahasanya begini, orang kan terlalu takut dengan istilah bahwa Buton sebuah bangsa. Dan kita masuk kepada struktur bernegara, berbangsa bernegara, kita ini kan bergabung dengan NKRI ya. Begitu kita bergabung bahwa berarti ada sebuah bangsa. Nation yang bergabung. Ada nation yang bicara Buton masa lalu, Kesultanan Buton itu kan sebuah bangsa yang di dalamnya berbagai macam etnis dan bahasa. Kenapa kita tidak akui itu sebagai sebuah identitas kebesaran kebutonan? Bahwa orang Buton itu memang dia berdiri tegak dimanapun karena dia sebuah bangsa. Nah kita selalu ingin mengkerdilkan diri karena ada ketakutan. Takut apa? Iya. Saya dari dulu saya harus mengatakan negeriku itu sebuah bangsa. Karena negeriku dulu itu adalah sebuah negara. Yang tidak ada dalam struktur kita di Buton ini adalah lagu kebangsaan Kesultanan Buton, tidak ada. Itu yang kurang. Yang Tanah Bolio itu. Nah artinya ini kan baru dibikin sama kawan-kawan. Ciptaan baru sekarang ini Bang. Itu ciptaan modern. Tidak ada kebangsaan. Begitu hebatnya para orang tua kita. Begitu melihat bahwa merupakan sebuah zamrud yang berwarna-warni konfigurasi kebutonan yang luar biasa hebat, maka lahirlah semboyang Promo Indah Sanggup Boga Indah Korota. Sebuah semboyang yang demokratis, Pak. Setiap kadia di Kesultanan Buton ini punya kekhasan dan kekhususan yang tidak sama dengan kadia berikut yang lainnya. Dan itu diakui. Iya. Itu konsep demokrasi loh itu. Jadi apanya yang kita perlu takut sekarang untuk sebuah bangsa ya. Sudahlah. Ya NKRI kan 1945 lah. Sudahlah ini kita sudah terlalu lama merdeka ini saya bilang. Ya, artinya kenapa kita tidak akui bahwa bangsa Buton masa lalu ikut mendirikan. Kalau saya meminjam kata-kata mantan Bupati Lu Utara dulu itu, bahwa para raja dan sultan membidangi lahirnya negara Republik Indonesia ini. Pilar, kita ya? tidak sampai ke situ? Sebuah pilar. Ya, dan yang melahirkan pilar. Indonesia itu adalah bangsa-bangsa, Pak. Bukan suku-suku, bangsa-bangsa. Pada saat kita bicara suku-suku berarti semua raja dan sultan yang ada di Indonesia yang ikut itu adalah kepala suku. Tidak, mereka adalah para kepala negara. Oke, sepakat. Ya. Iya. Jadi menarik ini diskusi ini ya. Ya ini baru awal-awal ini, tapi ya nanti kita akan sambung lagi di part-part berikutnya ya. Saya kira ini juga diskusi ringan saja yang waktu kita tidak terasa ya, sudah kurang lebih 20 menit. Tapi akan ada selanjutnya diskusi-diskusi yang baru.
saya kira kesimpulannya gimana Bang? Harus kita bagaimana ini Sarapatanguna, kemudian sebagai bangsa Buton ini harus kita bagaimana pada diri kita sebagai orang Buton ya. Mungkin sekalian closing statementnya Bang Ali. Ya silakan. Kalau menurut saya begini, bahwa coba mulai saat ini, coba kita kembali atau bahkan saat ini kita harus kembali ke Sarapatanguna yang ada di Saranawolio. Jangan dikurangi, jangan ditambah, jangan ditukar-tukar tempatnya. Supaya kita kembali kepada memang jangan ada pemikiran baru yang dimasukkan di naskah yang sudah asli. Jangan. Jadi pada saat dia bicara di naskah asli itu adalah pemain mereka, jangan lagi disaling-salingkan. Memang tidak ada. Jadi saya berharap kembali kepada kita masing-masing, kesadaran kita masing-masing untuk kembali ke Sarapatanguna yang asli, gitu. Oke. Dan Buton sebagai bangsa, Bang, pada generasi kita. Pada saat kita bicara kembali kepada Sarapatanguna yang asli, maka secara tidak langsung sudah menggaungkan bahwa Buton sebagai bangsa. Karena itu adalah konstitusi tertulis tertua sebelum Magna Carta. Dan itu yang kita harus perjuangkan ke depan, bahwa kita harus masuk di World Heritage, di peninggalan warisan dunia, bahwa Saranawolio adalah konstitusi tertulis tertua di dunia. Wow, ini sepakat ini. Iya. Tidak Wawan, gimana tanggapannya kira-kira untuk Ya, kita generasi ya, kita kan masih muda-muda kita ini Bang. kan Gen Z ya. Jadi kita perlu menyikapi sebuah diskusi ini dengan cermat. Ya, kita ini sebagai penerus bangsa. Jadi memang tentu harus kita tidak salahnya kita kembali ke belakang. Kita melihat sejarah-sejarah dahulu yang betul-betul yang bisa mengangkat daerah kita yang betul-betul yang mendunia ya. Buton dimanapun berada semua tahu kita orang Buton itu orang hebat, suatu bangsa. Jadi bukan hanya suku yang pernah ada di Indonesia maupun di dunia. Ya, saya kira untuk diskusi-diskusi begini sangat positif ya, Bang ya, Dinda ya. Oke, untuk Bang Yusri, mungkin apa kira-kira yang menjadi? Terima kasih. Memang ini menarik kalau kita bicara bangsa Buton ya, seperti kata Bang Ali. Bangsa Buton itu berarti ini koneksinya dengan negara. Bahwa dulu kita ini negara yang bergabung dengan NKRI. Dan terus membendangi terbentuknya NKRI dengan raja-raja di Sulawesi. Betul ya. Nah, jadi ya perlu kita lihat bahwa konstitusi Martabat 7 itu dimaklumatkan 1610. Ya. 1610 itu 500 ya, 500 5 abad yang lalu. Konstitusi itu sudah ada pembagian kekuasaan. Ada yang dikenal dengan trias politika, ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu yang teorinya disampaikan oleh Montesquieu. Itu di abad 18. Montesquieu abad 18 ya? Iya, abad 18. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara naskah tertua tentang demokrasi dan trias politika, ya Martabat 7. Cuma kan tidak disosialisasikan dan tidak dipublikasikan. Tugas kita lah ini yang bagaimana kita memulai dengan membahas mulai dari sini diskusi ya, naskah Martabat 7 yang isinya Sarapatanguna. Ini mungkin nilai-nilai universal yang ada di Buton. Nilai-nilai universal yang bisa dipakai di mana saja. Sepakat. Dan ini sudah dikaji oleh berbagai ilmuwan. Ada yang sudah menulis disertasi walaupun dalam konteks yang berbeda. Misalnya almarhum Pak Tamrin menguraikan dengan polimanya. Nah, ini kan sebenarnya intisari dari situ juga, bahwa Sarapatanguna juga yang dilihat dari sudut pemerintahan. Boleh. Mungkin ini kita diskusi awal.
Ini part 1 ya. Nanti kita Saya kira banyak ini. Ini akan baru. berseri ini partnya karena ini panjang ini. Jadi narasumber nanti mungkin di- dari diundang teman-teman lagi tokoh-tokoh yang lain. pemerhati budaya, Pemerhati akademisi budaya, nanti ya. kita undang, Nanti kita akademisi ya. diskusi di Gode-Gode ini. Oke, ini jadi studio sementara nih. Iya, oke. demikian. Saya kira ya. Terima kasih Bang Ali, Bang Yusri, Dinda Wawan. Saya kira koja-koja kita ini walaupun kurang lebih 20 menit, tapi saya cukup ini penasaran sekali ya. Intinya nanti ya saya juga akan terima di kolom komentar pemirsa ya, Sentra Foto Bang Full TV. Silakan kita berkomentar demi Buton, demi kemajuan kita, daerah kita ya. Dan kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan tadi Bang Ali, Bang Yusri, Dinda Owan, supaya nilai-nilai Sarapat Tangauna itu lebih membooming lagi dan go internasional. Saya kira itu. Terima kasih. Saya Bang Fuhul segera undur diri dari ruang tonton kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali.